warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji statistik di tes atau uji Bedamin ya. Adapun catatan pembelajaran kali ini ya, memahami apa itu independen di tes, kemudian memahami cara analisis independen di tes dan juga interpretasi independen di tes. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita harus pengenalan dulu ya, apa sih uji t-test ya secara umum ya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi uji t-test ini yaitu uji Bedamin dua kelompok data ya. Ini termasuk dalam uji statistik parametrik ya, uji statistik parametrik. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan intervensi gitu ya, penelitian memberikan intervensi terhadap responden ya, kemudian teman-teman pengen tahu nih pengen tahu nilai minnya berapa sih antara kelompok 1 dan juga kelompok 2 misalnya seperti itu. Maka teman-teman untuk tahu perbedaan itu teman-teman harus menggunakan uji t-test ya, atau uji Bedamin. Nah, secara garis besar ya, klasifikasi uji T ya atau uji t-test itu ada dua ya, yaitu bisa yang pertama one sample t-test, kemudian yang kedua adalah two sample t-test. Nah, untuk two sample t-test sendiri itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu independent t-test dan juga dependent t-test. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama ya, yaitu independent t-test. Nah, independent t-test itu apa? Gitu ya. Jadi independent t-test itu kalau misalnya kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan gitu ya. Nah, syaratnya apa? Skala ukurnya ini harus numerik ya, dalam bentuk numerik atau kategorik juga bisa. Kemudian berasal dari dua kelompok populasi ya. Dan yang wajib di sini data kita harus berdistribusi normal. Karena apa? Karena uji t-test termasuk dalam statistik parametrik. Nah, supaya lebih mudah kita masuk ke contoh kasus ya. Misal peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan nilai praktikum pemasangan infus pada 30 mahasiswa keperawatan semester 3 kelas A dan kelas B. Jadi di sini ada dua kelompok ya. Dia dalam satu populasi semester 3 gitu kan. Tapi ada dua kelas ya, ada kelas A dan kelas B. Jadi kita pengen tahu nih nilai rata-ratanya kelas A berapa, nilai rata-rata kelas B itu berapa. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan uji t-test independen ya, atau independent t-test. Nah, biasanya rumusan masalahnya seperti ini. Apakah ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa keperawatan kelas A dan kelas B? Ini biasanya rumusan masalahnya muncul seperti ini. Sedangkan hipotesisnya ya, yang kemungkinan muncul seperti ini. Hipotesis alternatifnya atau HA-nya, ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa keperawatan kelas A dan kelas B. Sedangkan untuk H0-nya tidak ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa keperawatan kelas A dan kelas B. Nah, untuk uji hipotesis, teman-teman bisa lihat kembali di video tentang uji hipotesis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini contoh ya datanya ya. Karena tadi kita pengen tahu tuh dari 30 mahasiswa nilai rata-ratanya berapa gitu ya. Untuk kelas A ya, ini data ada 15 nilai dari 15 responden ya. Dari 60 sampai 78 ini ya. Kemudian untuk kelas B ada 87, 82 ya. Ini ada 15 orang juga ya. Dalam satu kelompok kelas A ada 15 orang, dalam kelompok kelas B ada 15 orang dan masing-masing nilainya. Nah, karena ini statistik, kita langsung ke apa?
teman-teman bisa mulai buka SPSS-nya ya. Jadi kita akan mempelajari gimana sih cara ujinya ya, dari cara uji sampai ke cara interpretasinya ya. Jadi dari cara input data nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Nah, karena kita tadi kan datanya sudah punya ya, data yang tadi ya ada dari 30 orang tadi kita sudah punya datanya, maka kita input ke dalam variable view. Variable view, nah kita buat dulu nilai praktikum ya, kemudian kelas ya. Kelasnya ada juga tadi ya, di bagian value, di bagian label ini kita buat kelas yang ini nilai praktikum, kemudian di bagian value ya, karena kelasnya tadi ada dua, maka kita buat di sini ya, kelas A dan kelas B ya. Nanti bisa teman-teman klik di sini, nanti akan muncul ya. Di bagian values tadi diklik ya. Kalau dia belum diisi, dia masih non ya. Nah, diklik di sini. Nah, untuk misalnya simbol 1 untuk kelas A gitu ya. Terus nanti kita add, nanti dia akan pindah ke sini ya. Kemudian simbol 2 apa? Untuk kelas B ya. Kode 2 untuk kelas B. Kemudian oke ya. Nah, kalau oke, selanjutnya kita masuk ke data view ya, data view. Nah, data view ya, kita masukkan tuh skor tadi yang 30 orang ya. Jadi kita masukkan dulu kelas A 1 sampai 15, kemudian kelas B, dilanjut kelas B 16 sampai 30 ya. Nah, kodenya tadi yang kelas 1 sampai 15 kan tadi kelas A ya. Nah, kita masukkan kodenya 1 ya, karena 1 kelas A. Kemudian dari nomor 16 sampai 30 itu kelas B ya, kodenya 2, kita masukin. Selanjutnya ya, kita klik analyze di sini ya. Kemudian teman-teman cari compare means ya, compare means, kemudian pilih independent sample t-test ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, menu seperti ini, nilai praktikum mahasiswa ya, nilai yang ini, kemudian kelas ya, kelas yang ini. Nah, kita klik untuk nilai praktikum mahasiswa, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kita klik masukkan ke sini. Sedangkan untuk kelas ya, kita klik, kita pindahkan ke grouping variable ya, di sini. Praktikum tadi di sini ya, yang nilainya secara utuh, kemudian grouping variable ya, ini tadi yang kode kelas tadi. Kemudian kita klik di bagian define group ya. Jadi nanti di sini grup 1 kita masukkan kode 1 untuk kelas A, kemudian grup 2 kita masukkan kode 2 untuk kelas B. Kemudian klik continue ya, continue, kemudian oke ya. Setelah itu nanti akan muncul nih kayak gini dia, uji hasil output dari uji t-test independen ya, independent test ya, independent sample t-test. Sini ada grup statistiknya, kemudian di sini ada hasil analisis independent sample t-testnya ya. Nah, gimana sih cara bacanya atau cara interpretasi datanya ya? Ini yang paling penting. Nah, untuk interpretasi datanya ya, di sini ya, nilai praktikum mahasiswa. Ini ada kelas A, kemudian ada kelas B ya. N ini adalah jumlah sampel ya. Kelas A ada 15, kelas B ada 15 orang gitu ya. Kemudian ini nilai min-nya atau nilai rata-rata per kelas. Ada standar deviasinya dan juga standar error min-nya. Nah, yang perlu kita tampilkan ya di sini ya, nilai statistik deskriptif ini ya, menunjukkan bahwa nilai rata-rata praktikum pemasangan infus di kelas A adalah 73,27 ya. Kelas A nilai rata-ratanya 73,27 dengan standar deviasinya berapa? 8,198. Nah, ini satu kesatuan ya.
kita tampilkan gitu. Kalau kita menampilkan nilai min, biasanya itu disertai dengan standar deviasinya gitu. Sedangkan nilai rata-rata praktikum mahasiswa kelas B adalah 78,40 dengan standar deviasinya ini 7,395 ya. Untuk standar errornya tidak perlu kita tampilkan ya di interpretasi data deskriptifnya. Kemudian yang kedua, untuk analisa data independen sampel t-testnya. Ini akan untuk analisa sampel t-test, interpretasinya seperti apa yang perlu kita lihat gitu ya dari data sebanyak ini ya. Berdasarkan tabel independen sampel test, diketahui nilai T hitung sebesar min 1,801. T-nya mana? Ini. Nilai T-nya ya. Kemudian dengan nilai signifikan level 0,083. Nilai signi kita ambil dari mana? Dari sini. Nilai sig ya, atau nilai alfa ya, signifikan. Two tail ya, two tail. Kemudian berarti T-nya lebih besar dari 0,05 ya. Maka kesimpulannya, tidak ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antara mahasiswa keperawatan kelas A dan kelas B. Karena apa? Karena dia T-nya lebih besar dari 0,05 ya. Nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 ya. Nah, ketentuannya ada di belakang ya. Di sini ketentuan ujinya. Kuncinya ada di sini ya. Kalau teman-teman sudah melihat ini, nanti mudah cara menginterpretasikan. Kemudian ketentuan uji independen sampel t-test ya. Rumusan uji hipotesisnya. Jika nilai signifikannya atau tutelnya kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Ada perbedaan yang signifikan. Nah, sebaliknya jika nilai sig-nya ya atau nilai alfanya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Itu kenapa tadi kan hasil uji t-testnya ya, signifikan levelnya kan 0,083. Berarti lebih besar dari 0,05 ya. Berarti ini yang kedua ya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Ya, itu kesimpulannya. Nah, cara yang kedua kita bisa dengan membandingkan nilai T-nya ya. Membandingkan nilai T-nya. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima ya. Kesimpulannya sama, ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara kedua kelompoknya. Kemudian jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya sama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, ini ya. Untuk nilai DF-nya kan 28 ya. Kita lihat dari sini ya, slide sebelumnya. Nilai DF ada 28 ya. Kemudian nilai T hitungnya tadi ya, min 1,801. Sedangkan nilai T tabelnya 2,048. Dari mana dapat 0,48 itu dari tabel T ya. Nanti kita lihat. Maka tidak ada perbedaan nilai praktikum yang signifikan antar kedua kelompok. Nah, ini dia t-testnya ya. Tabel t-testnya ya. Mungkin sekian materi tentang independent t-test kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.